podcast ini benar-benar membuat kita menambah ilmunya dan ilmunya semoga bermanfaat ya, aplikatif gitu. Tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Mas Gafar ini sedikit ya tentang yang saya sampaikan. Publikasi saya masih cetek lah, masih cuma makalah-makalah aja. Mungkin nanti Mas Afran sudah beberapa buku dan itu lebih kontributif lagi dibanding sekedar makalah-makalah sederhana. Saya mau mulai dari pembahasan tentang kebahagiaan ya. Kalau boleh, teman sekalian, kita hidup buat apa sih? Saya rasa buat mencari kebahagiaan ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Coba periksa seluruh target dalam hidup kita, harusnya nanti ujungnya itu kebahagiaan. Misalkan saya pengen lanjut studi di Turki supaya nanti selesai studi saya balik ke Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan tertentu dan seterusnya. Saya pengen punya keluarga nanti di masa depan yang bahagia pasti. Pertanyaannya adalah bahagia itu apa? Teman-teman interaktif dikit, ada yang mau kasih pemaknaan pribadinya nggak seputar kebahagiaan? Menurut kalian kebahagiaan itu apa sih? Ada? Aku. Rekan, siapa nih? Oh iya, aku belum. Aku. Makasih. Jadi menurutku bahagia adalah ada dua. Yang pertama adalah ketika bermanfaat untuk sesama, tapi kitanya juga cukup buat diri kita dan keluarga kita. Yang kedua adalah ketika dia bahagia bersama kita bukan dengan yang lain gitu. Makasih Bang Haki. Yang kedua lumayan ya. Yang lain ada yang mau nyaut lagi? Kira-kira menurut kalian kebahagiaan itu apa? Apakah bahagia itu ketika kita main game bareng teman-teman, terus kita seru-seruan bareng, ketawa-ketawa sampai habis air matanya? Ini ada nih Bang. Semangat tertawa. Kebahagiaan adalah di mana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Arfan sama Oscar nih. Luar biasa. Anak ilahiyat fix. Oke. Menarik ya jawaban dari teman-teman tadi. Relatif ya nggak salah lah. Termasuk jawaban keduanya Bang Haki tadi ya boleh lah. Ya memang kita masing-masing bisa memaknai sendiri kebahagiaan versi kita ya. Tapi valid atau tidaknya definisi itu apa jaminannya tidak ada juga sebenarnya. Makanya barangkali kita bisa balik ke apa yang dibahas oleh para tokoh, para filsuf dan sebagainya. Yang jelas yang pertama, kebahagiaan itu beda dengan kesenangan ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu bahagia itu bukan pleasure tapi happiness. Jadi bukan senang-senang, mabuk-mabukan, malam-malam, hura-hura, bukan itu. Itu kesenangan. Apakah kesenangan itu bagian dari kebahagiaan? Bisa jadi. Kemudian kebahagiaan itu kebahagiaan yang bagaimana sih? Kebahagiaan yang sekarang, kebahagiaan yang nanti, kebahagiaan di dunia, apa kebahagiaan dunia akhirat? Nah, itu pembahasan yang penting seputar kebahagiaan itu. Karena nanti sekian banyak keputusan dalam hidup kita itu bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan kebenaran kebahagiaan ini. Kalau kita sekarang maunya senang-senang aja, tapi yakin kesenangan ini akan sampai akhir gitu. Kita masa muda senang-senang, masa tua jangan-jangan sengsara gitu. Nah makanya kebahagiaan itu bukan berhubungan dengan senang, sedih, kebahagiaan itu yang lain. Saya nggak perlu ngasih sekian banyak definisi dari sekian banyak scholars gitu, tapi intinya dari sekian banyak referensi yang saya baca, kebahagiaan itu maknanya adalah pemenuhan segala kebutuhan yang itu berkesesuaian dengan nilai-nilai kebaikan dan kearifan. Gimana tuh? Makanya nanti kebahagiaan berhubungan sama kesejahteraan, berhubungan dengan macam-macam. Sekarang sekian banyak riset yang coba untuk membahas kebahagiaan.
bahkan dia menggantikan welfare itu. Jadi GDP sudah mulai bergeser ya menjadi happiness itu untuk menentukan tingkat kebahagiaan negara-negara. Intinya adalah bagaimana, nah ya, ada yang menarik misalkan definisinya happiness atau kebahagiaan menurut Bhutan ya. Bhutan ini sebuah negara yang memang coba untuk mendefinisikan keberhasilan pemerintahan mereka dengan happiness. Kalau disingkat dari seluruh kajian mereka, itu intinya mereka pengennya gini. Masyarakat Bhutan itu bahagia kalau ketika mereka pulang dari bekerja di suatu hari tertentu ke rumah, dia bisa ke kasur, kemudian di kasur itu tidur dengan nyaman. Itu ilustrasi yang paling simpel menurut beberapa scholars dari Bhutan. Tapi intinya tadi, pemenuhan kebutuhan. Kan bagaimana kita bisa tidurnya kalau besok kita punya anak tapi kita nggak tahu anak kita dikasih makan apa gitu. Bagaimana kita bisa tidurnya kalau kita nggak yakin besok kita lulus atau enggak nih 2, 3, 4 tahun ke depan gitu. Padahal kita jauh-jauh ke Turki dan punya kos sekian banyak rupiah. Nah itu kebahagiaan dan seterusnya. Dan kebahagiaan ini milik siapa? Apa kebahagiaan ini milik pribadi kita? Atau milik tetangga kita juga? Atau milik teman serumah sama kita? Atau teman-teman satu negara kita, sama-sama orang Indonesia, yang penting orang Indonesia bahagia? Atau umat manusia sedunia yang bahagia? Yang penting itu. Nah itu diskusi yang panjang tentang happiness. Tapi intinya kita pengen meraih kebahagiaan. Dengan apa? Dengan memastikan kebutuhan-kebutuhan kita semuanya terpenuhi. Ya kalau enggak dunia, minimal bangsa dulu lah Indonesia. Tapi mari kita coba lihat bangsa kita ya. Saya kasih sedikit permasalahan lah. Kita punya masalah kemiskinan, ya. Kita punya masalah kebakaran hutan. Kita punya masalah di Indonesia itu satwa terancam keberadaannya, gitu ya. Tapi yang paling parah memang korupsi. Ada hal yang lain, misalkan fenomena stunting, fenomena perceraian. Pernah ngecek nggak tingkat perceraian masyarakat Indonesia itu? Padahal mayoritas Muslim beragama, dinikahkan secara agama, tapi perceraian tinggi sekali. Nah, sexual harassment dan seterusnya itu banyak sekali. Tapi memang lagi-lagi kenapa saya kasih korupsi ini gambarnya besar? Karena korupsi itu memperparah semua proses penyelesaian masalah. Karena kalau kita punya anggaran kita fokuskan untuk sebuah kebijakan tertentu yang kita pingin untuk menyelesaikan masalah apa? Pengangguran, kemiskinan. Tapi kalau ada korupsi pasti nggak maksimal itu. Kita pingin bikin jalan, pingin bikin jembatannya untuk menghubungkan pembangunan antar dua desa, jembatannya korupsi 1, 2, 3 tahun langsung rubuh lagi, harus bangun lagi dan seterusnya. Sekian banyak permasalahan yang ada di Indonesia, yang itu sepertinya kita jangan jadi bagian dari permasalahan itu. Dan di antara cara paling mudah untuk tidak menjadi bagian dari permasalahan itu adalah menjadi orang yang berdaya. Menjadi orang yang berdaya itu dasarnya adalah, yang paling sederhana adalah tidak menganggur. Problemnya kita punya fakta yang menarik seputar pengangguran. Ini saya kasih lihat data yang samping nih. Ini data tahun 2020 ya, BPS. Berarti tahun 2019 lah. Kita punya 280 juta penduduk Indonesia. Dan kita punya angkatan kerja sebanyak 137 juta. Dan dari 130 juta ini 6 juta diantaranya pengangguran. Meskipun definisi kita seputar pengangguran nanti terlalu rendah ya. Nanti kita bisa cross check lagi itu. Tapi dari 6 juta pengangguran ini itu ada 5%-nya yang sarjana. Jadi S1 kita itu nggak memastikan kita nanti berdaya gitu. Nah ini berapa ratus ribu orang berarti. Dan dalam konteks kita sebagai pelajar Indonesia di Turki, apakah ketika nanti kita balik ke Indonesia,
itu kita menjadi bagian dari sekian juta ini, sekian ratus ribu ini yang sarjana, atau yang itu berarti menambah beban negara, atau menjadi berdaya sehingga kita bisa turut serta dalam tugas mulia membangun negara dan membangun dunia. Ini saya kasih lihat problematika yang perlu jadi kesadaran bersama. Ya. Sekarang kita coba lihat di sisi lain. Ya. Ada banyak kajian di dunia itu yang menarik, yang barangkali kita kalau masih muda penting untuk tahu. Yang pertama ASEAN Century, ya. Abad Asia, itu referensi banyak banget. Coba buka Google tentang abad Asia. Nah ini tentu ada dialektika ya, ada yang nggak setuju dan sebagainya, tapi saya pribadi relatif untuk membuka ruang ini kemungkinan besar akan terjadi. Karena dunia itu nggak statis ya. Suatu saat sebuah peradaban dia akan paling tinggi, di waktu yang lain dia turun lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini prediksi dari Asian Development Bank ya. Pada tahun 2050 itu ekonomi berputar di Asia dari seluruh dunia 52%-nya itu berputar di Asia. Tentu itu dipengaruhi oleh geliat Tiongkok ya sekarang ya. Ya luar biasa, ada jalur sutra baru dan seterusnya. Pertanyaannya adalah akan ada di mana Indonesia pada masa itu 2045-2050. Dan kalau kita nanti buka juga googling gitu, nanti kita akan temukan sekian banyak kajian seputar Indonesia Emas 2045 ya. Itu tepat 100 tahun Indonesia Merdeka, dan itu tepat di ujung bonus demografi. Kemarin Mas Anam, kalau teman-teman ngikutin forumnya, beliau jelaskan relatif baik ya seputar bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah fase yang dimiliki oleh sebuah negara ketika penduduk usia produktifnya itu mayoritas gitu. Jadi kalau nanti ada bagan piramid ya, bukan piramid ya. Kalau ada grafik bentuknya bukan piramid tapi kayak diamond tuh ya. Jadi atasnya kecil, maksudnya penduduk usia sangat muda kecil, produktifnya tengah, tuanya kecil. Jadi produktif itu harusnya menopang yang muda dan yang tua, harusnya begitu. Problemnya bonus demografi ini juga punya dua sisi mata pedang. Dia bisa memastikan sebuah negara atau sebuah bangsa itu melejit, melewati bangsa-bangsa lainnya, menang, atau sebaliknya justru dimanfaatkan oleh bangsa lain sebagai pasar dan seterusnya. Nah itu yang perlu jadi perhatian kita. Ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bikin peta jalan roadmap seputar generasi emas Indonesia 2045. Coba dicari, coba dibaca. Kita ada di bagian mana dalam roadmap tersebut gitu. PPI Turki kita diaspora itu bagian dari mana, dan kita secara personal bagian dari mana. Nah, itu yang penting sehingga ya kita tidak kelewatan dari gerbong menuju Indonesia Maju 2045 gitu ya. Nah, ini saya mau nyoba ngasih tambahan seputar skill yang dibutuhkan di era sekarang ya. Ini yang mengeluarkan World Economic Forum, ada 10 skill ya, coba perhatikan. Yang pertama adalah berpikir analitis dan berinovasi. Yang kedua adalah aktif belajar dan strategi. Yang ketiga, complex problem solving, menyelesaikan masalah secara kompleks, karena masalah itu biasanya kalau mau diselesaikan nggak cuma di permukaan, dia ada akar masalahnya. Yang kalau akarnya nggak diselesaikan, nah itu sekeras apapun kita menyelesaikan masalahnya, rumputnya kita siangi, tapi kalau akarnya nggak kita cabut, rumputnya akan tetap tumbuh gitu. Nah, cara memahami permasalahan yang semacam inilah yang menurut World Economic Forum di posisi ketiga. Yang keempat, critical thinking analysis. Yang kelima, creativity
dan seterusnya, leadership, social influence, penggunaan teknologi, desain, stress tolerance, resilience, ketahanan, ya kan, reasoning, bagaimana menalar, emotional intelligence, emosi ya, ketahanan hati gitu, nggak baper kalau ditinggal ceweknya gitu, bagian dari emotional intelligence. Ya, yang saya menarik nomor 13, service orientation, berorientasi pada pelayanan. Zaman sekarang itu, jangankan sektor publik, jangankan pemerintah, sektor swasta aja itu sudah pelayanan semua isinya. Siapa yang bisa memberikan pelayanan terbaik, mereka yang akan eksis. Lihat Gojek ya sebagai contoh itu. Itu kan memanjakan orang sekali. Orang nggak perlu keluar dari kamarnya, nggak perlu belanja dari sofa empuknya, tapi dengan sedikit sentuhan jari jempolnya, makanan dia pengen nikmati akan hadir di hadapannya gitu. Itu di satu sisi membuat konsumer itu sangat manja, tapi dengan begitulah ekonomi bergeliat gitu. Dan seterusnya. Persuasi, berargumentasi, negosiasi, dan seterusnya. Nah, kalau di ini 2025 ya, ada 2020, ada 2015, ada 2022, bisa dicek itu. Dan intinya 5 ini. Critical thinking, analisis, problem solving, tata kelola diri, active learning. Bagaimana kita punya kemampuan untuk secara otomatis sadar diri, belajar dan terus belajar, tidak berhenti. Karena dunia berubah, terjadi disrupsi, perubahan itu hitungannya nggak tahun, 2 tahun, dekade, tapi 1, 2, 3 detik, menit. Nah, pertanyaannya, apakah pendidikan tinggi, apakah kita kuliah itu, apakah nanti kalau kita lulus, skill-skill ini tersedia di kita? Saya rasa kok enggak ya. Kita masuk kuliah, ngikutin kelasnya dosen, dapat nggak skill-skill ini? Saya yakin nggak dapat. Saya tambah satu meme lucu nih. Finally, class is over. Now I can go home and study. Teman-teman, kalau berkuliah merasa begini nggak? Kuliah itu nggak tahu relevansinya apa sama duniaku gitu. Jadi formalitasnya ngikutin kelas perkuliahan, sambil kuliah sambil ngelamun kapan selesainya biar aku segera bisa agenda yang lain, agenda yang lain bermanfaat buatku. Nah, ini barangkali itu problem ya. Jadi ini pengantar untuk kita nanti masuk ke dalam pemahaman seputar urgensi berorganisasi. Bagaimana skill-skill ini justru ditumbuhkan bukan di ruang perkuliahan, tapi di luar ruang perkuliahan. Problemnya ketika kita berada di luar negeri, sarana penyedia skill-skill ini apa? Sangat terbatas sekali. Teman-teman yang sudah merasakan perkuliahan di Indonesia tentu merasakan betapa dinamika itu luar biasa. Ada himpunan mahasiswa, ada fakultas, ada universitas dengan mahasiswa BEM. Di luar itu ada organisasi mahasiswa ekstra kampus. Di luar itu ada lembaga-lembaga tertentu. Kalau dia berafiliasi ke sebuah lembaga, ada Muhammadiyah, ada NU, atau ada yang lain, ada asrama mahasiswa, pasti dinamikanya luar biasa. Dan itu dari sektor swasta umumnya. Dari sektor publik, dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, ada nggak program? Ada, jauh lebih banyak lagi. Di antaranya ya peta jalan tadi dan seterusnya. Itu disediakan banyak sekali. Lagi-lagi problemnya, sebagai pelajar di luar negeri, di mana itu berada? Skill-skill itu kita bisa menggali. Akhirnya ya di organisasi, nggak bisa nggak. Ya, itu awalan untuk memantik urgensi diskusi ini. Sekarang kita masuk ke level selanjutnya, yaitu tentang leadership, kepemimpinan. Kemarin Mas Anam mengasih definisi kepemimpinan banyak ya, dari sekian banyak tokoh, mulai dari Rasulullah sampai kakak kelas beliau, Albert Einstein gitu. Saya kasih satu definisi aja yang saya juga lagi dalami. Politik, governance, dan seterusnya dalam Islam itu, karena saya ilahiyat ya, mohon izin untuk pakai term Islam. Direfleksikan oleh sekian banyak
istilah. Ada istilah siasah ya, ada istilah qiyadah, ada istilah macam-macam. Tapi saya coba pakai satu istilah ini, yaitu tadbir. Tadbir. Tadbir ini mungkin orang nggak terbiasa dengar ya, tapi ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama klasik Islam banyak banget yang sudah pakai konsep ini. Misalkan Ibnu Mishkawe, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, semuanya pakai istilah ini. Tadbir itu juga sudah masuk ke KBBI ya, artinya tata kelola, tata urus, dan sebagainya. Kenapa saya pakai tadbir? Karena tadbir ini satu akar kata dengan kata dabaro. Ya. Dabaro ini atau dubur ya teman-teman, tentu tahu artinya adalah sesuatu yang di belakang. Nah, kenapa kok kepemimpinan itu erat kaitannya dengan sesuatu yang di belakang? Karena apa? Karena seorang pemimpin itu haruslah orang yang paling tahu tentang apa yang akan terjadi atau apa yang akan ditimbulkan dari semua keputusan yang ia ambil. Jadi kalau aku milih ini, efeknya apa sih besok? Kalau aku milih yang itu, apakah apa sih namanya, dampaknya buat aku, buat teman-teman semuanya, buat konstituenku? Nah, itu pemimpin terus gitu. Dan tadbir ini satu akar kata dengan tadabaro ya, tadabur. Jadi seorang pemimpin itu harus orang yang paling bisa berkontemplasi, orang yang paling bisa mikir dulu. Bacaannya harus banyak, diskusinya harus sering. Jadi pemimpin itu haruslah orang yang paling paham tentang apa yang dia pimpin. Gitu. Esensinya apa? Maksudnya apa? Kenapa ini dulu ada? Kenapa aku di sini? Itu semuanya harus dipastikan ada dalam diri pemimpin yang memimpin sebuah institusi kepemimpinan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menjelaskan sekian banyak urusan dalam kepemimpinan itu dan bukan justru nambah masalah. Tadabur ya. Sekarang coba kita kontekstualisasikan ini ke dalam PPI Turki. PPI Turki itu apa sih? Dia itu lembaga pencetak tenaga kerja atau lembaga di mana orang kerja sesukanya, yang penting ikhlas, atau apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi nah, cara paling sederhana untuk mengetahui esensi sesuatu itu dengan melihat kata artinya terbangun dari apa gitu. PPI itu kan Perhimpunan Pelajar Indonesia ya. Nah itu tambah Turki berarti di Turki posisinya. Perhimpunan itu berarti sesuatu yang berhimpun ya, yang ngumpul. Habis itu pelajar itu kan orang yang belajar ya. Pelajar itu bukan orang yang bekerja. Pelajar juga bukan orang yang sedang mencari keuntungan. Pelajar itu orang yang sedang belajar. Dan pelajar sini, pelajar Indonesia, bukan pelajar Malaysia, bukan pelajar Afghanistan, bukan pelajar Turki. Tapi pelajar Indonesia yang sedang belajar, yang karena status kepelajaran dia itu berhimpun. Berhimpunnya di mana? Di Turki gitu. Dasarnya itu. Nah, tapi pelajar sini tentu kita punya fase ya, ada Imam Khatib juga, ada pelajar juga, S1, S2, S3 gitu. Tapi mari kita memposisikan karena mayoritas itu mahasiswa, marilah kita menyadari diri ini, organisasi ini ada organisasi siswa yang maha, bukan siswa biasa. Mas Gafar, waktunya berapa menit lagi? Masih ada 10 menit lagi, Bang. 10 menit ya. Siap. Kayaknya nanti saya akan extend 5 menitan itu atau 10 menit. Kalau kurang 5 menit lagi, kabari ya Mas ya. Siap Bang, siap. Ya, saya termasuk yang setuju dengan sekian banyak doktrin yang disematkan atau yang disampaikan oleh para pendahulu kepelajaran, para aktivis gitu ya, ke para mahasiswa secara umum, bahwa esensi mahasiswa itu ada 4. Ya.
Ada iron stock, ada moral force, ada agent of change, ada social control. Kita beda satu-satu boleh ya, singkat aja. Iron stock itu kita memposisikan diri kita untuk menjadi cadangan. Suatu saat orang-orang yang berada di tampuk-tampuk kekuasaan, yang mimpin ini, mimpin itu, baik di sektor publik maupun sektor swasta, itu akan digantikan sama kita. Maka pastikan kita harus benar-benar memiliki kompetensi itu. Nah, itu. Kemudian moral force. Kalau kita sudah memposisikan diri berusaha untuk memiliki kompetensi, kita bisa mendorong lingkungan kita untuk juga berkompetensi itu, memiliki kesadaran moral dan seterusnya. Jadi bareng-bareng. Tapi tentu kita juga agent of change. Makanya kita melakukan perubahan-perubahan. Ada 1, 2, 3 hal yang kita rasa tidak baik, tidak tepat, berdasarkan penalaran kita, berdasarkan kompetensi kita, berdasarkan pemahaman yang sudah kita bangun terhadap suatu masalah tertentu, maka di situ kita bisa melakukan perubahan. Nanti akan ada banyak bahasan ini dari Bang Safran. Kemudian yang terakhir social control. Kalau kita sudah berkompetensi, meskipun dalam proses ya, kalau kita sudah juga untuk mengkondisikan masyarakat kita sudah menyuarakan perubahan tertentu, disitulah kita baru bisa mengkontrol masyarakat kita. Kalau ada yang salah dan sebagainya, bisa kita luruskan. Dan untuk konteks diaspora pelajar, saya secara pribadi merasa kita punya satu fungsi tambahan, yaitu agent of diplomacy. Kita di luar negeri, di Turki, berinteraksi sama masyarakat Turki. Faktanya masyarakat Turki banyak yang nggak kenal Indonesia. Jangankan cinta Indonesia, suka Indonesia, ngefans sama Indonesia. Sebagaimana diantara kita ngefans sama Turki, ngefans sama Korea, ngefans sama Jepang, ya kan? Jangankan ngefans, suka cinta gitu. Kenal aja mereka enggak gitu. Mungkin teman-teman yang sudah di Turki, apalagi beberapa tahun, benar-benar menyadari realitas itu ya. Bagaimana kita menjadi bagian dari usaha-usaha mengenalkan keindonesiaan. Nah, semua fungsi ini tentu harus dipandang secara benar ya, pakai ilmu, tapi ilmunya yang benar, bukan ilmu yang salah. Nah, ilmu yang benar tuh indikatornya apa? Banyak ya. Indikator yang konvensional adalah koherensi, ya, korespondensi dan seterusnya. Itu teorinya banyak, bisa di googling sendiri. Nah, problemnya adalah kita punya fakta. Kita datang ke Turki itu barangkali tidak merasa punya kesadaran itu. Yang penting ketika kita di Turki itu guyup aja gitu. Dan pada kenyataannya prakteknya pun begitu. Seluruh PPI negara, seluruh PPI cabang, PPI wilayah, PPI kampus dari sekian banyak negara, sependek yang saya perhatikan, itu polanya kebagi dari dua ini. Dasarnya adalah guyup dulu, ngumpul-ngumpul aja, yang penting senang gitu ya. Main-main, ini main apa? Main dadu gitu ya, luar tangga gitu atau apa gitu. Ngobrol yang receh-receh dan seterusnya, itu nggak masalah. Cuma nanti kita atau komunitas-komunitas ini mulai masuk kepada kesadaran bahwasanya fungsi mereka nggak cuma itu. Termasuk kita di Turki ini, fungsi kita di Turki nggak cuma ngumpul-ngumpul toh, tapi kita juga bagaimana kumpul-kumpul kita tuh punya output yang kontributif buat bangsa. Disitulah nanti kita mulai merancang sekian banyak komponen dalam keorganisasian kita. Kita punya BPH, punya MPA, punya kultur musta, punya kultur departemen kita di PPI itu ada yang fokus untuk kajian atau akademik, ada yang fokus juga untuk langsung memberikan kontribusi pengabdian masyarakat gitu. Oke. Dan seterusnya. Tapi ya itu, kalau teman-teman perhatikan ya
filsafatnya dua lah, PPI Turki atau PPI yang lain itu. Yang pertama adalah filsafat rumah, di mana kita tuh semuanya bisa ngumpul di sana bahagia, gitu, hangat gitu. Oke, kita punya kerjaan masing-masing di kamar, tapi ketika kita di ruang tamu, ya kita berbaur gitu, saling nyapa, saling support gitu. Tapi kita juga punya filsafat kapal, ya tadi kita harus memastikan lulusan-lulusan Turki ini jadi berdaya. Nah, proses yang begini itu pasti tantangannya banyak. Ya kayak kapal, dia punya tantangan ombak yang tinggi, punya tantangan badai dan seterusnya. Kadang-kadang sesama awak kapal saling dalam tanda kutip serang gitu. Nanti di forum Musta, di forum apa itu nanti kita barangkali yang pernah akan merasakan ketegangan-ketegangan itu. Next. Nah, makanya kita di PPI Turki itu terutama di tahun ini kita pakai tagline padu karya untuk menjembati antara dua gap itu. Padu untuk berkarya. Kalau kita mau berkarya nggak bisa sendiri, harus berpadu memang. Tapi berpadunya itu harus pakai dasar keikhlasan, untuk ikhlas dulu, berpadu, kompak berkarya. Makanya kita motonya ikhlas berpadu, kompak berkarya. Mohon maaf nih, di sesi yang kemarin kita nggak keluarin ini ya, harusnya kalau udah dikeluarin kan sudah bisa pakai moto ya Yelel ya. Mungkin hari ini bisa kita pakai gitu. Nah, saya mau kasih penekanan di istilah padu. Kenapa kok nggak satu? Gitu. Atau kadang-kadang orang sukanya bersatu padu. Saya nggak terlalu sepakat karena itu dua yang berbeda. Beberapa periode sebelumnya suka pakai kata bersatu-bersatu, tapi bersatu itu punya dampak. Begitupun berpadu juga punya dampak. Bersatu itu menurut saya ya, itu kayak kita sedang bikin jus yang gabung semuanya itu loh. Ada buah apel, buah apalagi ya, anggur, buah jeruk, kita jadiin satu blender, kita nyalakan blendernya, dia bersatu tuh nanti, larut menjadi satu kesatuan. Kalau berpadu nggak gitu. Berpadu itu mungkin kalau minuman mungkin kalau nggak es doger ya es campur dan seterusnya ya. Jadi partikelnya masih masing-masing. Jadi kita masih merasakan itu sensasi dari masing-masing partikel dalam minuman itu, ya. Gitulah. Maksudnya berpadu itu tidak larut. Berpadu itu biarkan semuanya berada pada proporsinya dan nggak usah mempermasalahkan harus nyatu. Misalnya PPI dan PPI wilayah. PPI wilayah itu punya program-program yang nggak masalah, jalan aja. PPI jangan program, jalan aja nggak masalah. Syukur-syukur 1-2 sisinya bisa saling nyambung gitu, bikin acara bareng, itu oke. Tapi kalaupun punya acara sendiri nggak masalah juga gitu, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Toh semuanya punya pertimbangan masing-masing. Nanti ada konsep good governance ya, bagaimana mengelola sebuah organisasi seefektif mungkin, sebaik mungkin sehingga kontributif gitu. Nah itu kerangkanya. Kalau kita adalah organisasi pelajar, ya pembelajaran. Jadi good governance, good PPI Turki governance itu adalah proses dari keterpaduan kita ke bagaimana kita bisa berkarya. Untuk bisa berkarya, sekian banyak disiplin harus kita lakukan. Yang kalau di teori good governance itu minimal ada 8 elemen ini. Partisipasi, penegakan hukum, berorientasi pada konsensus, persamaan, inklusivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas. Ini referensi banyak ya, bisa dicari di Google. Tapi belajar. Kalau kita nggak sadar bahwasanya kita lagi belajar, kita banyak mengeluhkan ketidakcakapan orang. Padahal orang tentu tidak cakap, kenapa lah masih belajar gitu. Nah gitulah. Semoga paham ya, kita semua belajar. Sejauh apa kita paham bahwasanya kita belajar, sesadar apa kalau kita belajar itu berarti kita harus melakukan sebaik mungkin, bukan meninggalkan gitu. Nah itu, sebesar itu pula kita akan beruntung, kita akan dapat manfaat dari kepemimpinan kita. Nah makanya kalau kita tadi aplikasikan ada iron stock dan seterusnya sampai social control, nanti di PPI Turki kali ini kita breakdown ke dalam 9 departemen, ya bisa dilihat di PPI Turki, dan di breakdown lagi ke dalam sekian banyak agenda atau program.
yang semuanya punya dasar pemikirannya masing-masing. Bisa studi PPI Turki, LDK semacam ini, Indonesia EV, materi dari Turki, pusat data dan seterusnya. Ada beberapa program yang ini ya. Ini ada pusat data, ini sedang kita rancang. Ini presentasinya teman-teman teknisi pekan lalu. Semoga pertengahan Januari nanti kita bisa benar-benar mengeksekusi ini ya, bisa launching. Sehingga kita punya data yang terintegrasi. Dan data itu kan sekarang resource ya. Kalau PPI Turki punya data, sekian banyak hal bisa kita jalankan juga. Menghubungkan data tersebut dengan dunia kerja yang tersedia, baik melalui jalur alumni kita maupun jalur pemerintah kita lewat atas perdagangan KBRI dan seterusnya. Ada juga agenda-agenda yang lain, pre-winter classes kemarin, peringatan hari tertentu dengan misi tertentu, Sumpah Pemuda. Kemudian kita juga bertemu dengan DPR kemarin ya untuk memberikan aspirasi tentang RUU Perlindungan Pelajar yang sedang dikawal sama PPI Dunia sekarang. Juga Undang-Undang Cipta Kerja kemarin yang kertas akademiknya ada di PPI Dunia kita sampaikan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian PPI Turki itu ada 13 PPI wilayah ya. Ini bisa tentu teman-teman semuanya tahu dan diikuti tentu semua akun media sosialnya untuk mengetahui perkembangannya. Syukur-syukur bisa aktif di dalamnya untuk memastikan tadi skill-skill yang tadi di awal sekali kita sampaikan bisa terasa. Di luar itu ada juga sekian banyak aspek ya, platform atau apapun lah kita nyebutnya yang sudah ada di PPI Turki. Ada radio PPI Turki masih aktif, Postat Indonesia pun begitu. Ada Mentari dari Turki juga yang menjadi program rutin tahunan. Nah, yang terutama tahun ini ya kita inisiasikan sekali itu kan yang pertama adalah Indonesia EV ini. Yang mengawal tadi yang kami sampaikan Agent of Diplomacy itu. Coba aja buka IG-nya, buka YouTube-nya, dipelajari dia punya misi apa sih? Itu coba. Kalau susah menangkap misinya di akun-akunnya, silakan ngobrol dengan saya langsung. HP saya nggak pernah mati. Ketua Departemen Sosial Budaya Mas Sunarto juga HP-nya walaupun mati 1-2 kali karena harus ngurus anak ya waktu selanjutnya bisa dihubungi gitu. Atau yang lain pusat studi PPI Turki yang secara dasar dia adalah modal untuk kita melalui jalur tadi Iron Stock, Moral Force, Social Control, Agent of Change. Next, terakhir ini nasihatnya ayah saya nih, nggak apa-apa ya, saya kasih sini ya. Biasakan diri untuk jadi aktivis, karena itu berarti kita sedang membiasakan diri untuk bermanfaat bagi orang lain alias kontributif. Di Turki jangan kosong, jangan mengandalkan kelas perkuliahan saja, karena kompetensi yang diberikan dari kelas-kelas perkuliahan kita sangat tidak cukup untuk menghadapi masa depan kita gitu. Jangankan bicara untuk Indonesia Emas 2045 dan sekian banyak ya. Kemarin Mas Anam juga menyampaikan Sustainable Development Goals dan seterusnya. Jangankan mencapai itu, kita memastikan kebutuhan kita tadi untuk memastikan kebahagiaan aja kita sendiri di depan aja itu barangkali nggak akan cukup, apalagi untuk mencapai misi-misi tadi yang jauh lebih besar. Itu aja, mohon maaf kalau kelebihan nih pasti diingatkan berkali-kali sama moderatornya. Semoga tetap bermanfaat bagi teman-temannya. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Usama. Boleh. Gimana nih Mas? Tadi sempat dibahas di awal kan masalah kebahagiaan menurut Butan ya Mas ya. Bisa tidur nyenyak, terus juga dari Mas Usama ditambahin bisa lulus tepat waktu ya Mas. Tapi ini yang jadi pertanyaan paling standar kali ya. Gimana nih Mas kalau misalkan nanti rencana itu nggak sesuai sama realitanya nih Mas? Kalau menurut Mas Usama gimana nih akan hal tersebut? Jangan-jangan kita belum bermasalah di bagaimana realitanya nanti nggak sesuai rencana. Jangan-jangan kita justru bermasalah dengan rencana itu sendiri. Kita punya rencana nggak nih semuanya? Nah itu.
Maksudnya 4 tahun menjalani studi di Turki S1 itu akan ngapain aja, ada nggak bayangannya? Kalau itu sudah ada, apalagi bisa ke yang lain, misalkan PPI Turki. Apa yang akan terjadi dengan PPI Turki 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 2045 ketika Indonesia emas itu di Turki, masyarakat Indonesia akan gimana itu? Itu kan butuh direncanakan atau tidak? Saya rasa butuh. Maksudnya gini, jangankan pribadi kita, PPI Turki, ya, Indonesia kan juga ada rencana. Dan Indonesia kalau merencanakan sesuatu, itu kan tidak sekedar Indonesia sebagai sebuah negara, tapi partikel-partikel terkecilnya, termasuk individu-individu kita, itu harus punya rencana juga. Kalau kita nggak punya perencanaan terhadap diri kita, itu problem sih. Bahkan kita sebenarnya perlu punya satu forum khusus, yuk merancang rencana gitu. Ya, beberapa kampus di Indo atau beberapa universitas punya ya, tuliskan 100 target kalian dalam 10 tahun ke depan gitu. Barangkali kita perlu begitu juga. Mari ditulis satu, taruh di papan kamar tidur kita. Sebelum tidur mari kita lihat itu dari hari ke hari, syukur-syukur nanti 1 tahun berjalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 target terjadi gitu. Nah, kalau realitasnya tidak sesuai rencana, nah perencanaan yang baik itu bukan perencanaan tanpa ban serep itu apa ya? Tanpa alternatif. Kita punya satu opsi rencana baik, tapi bagaimana bila kita merencanakan masa depan kita itu dengan lebih dari satu skenario? Kalau saya jadi praktisi saya akan begini, kalau saya jadi akademisi saya akan begini. Kalau saya jadi praktisinya praktisi yang bagaimana? Praktisi yang benar-benar di perusahaan, swasta atau di sektor publik, menjadi pegawai pemerintah. Nah itu apa yang perlu kita pertimbangkan ketika menyusun rencana, gitu ya. Sebelumnya makasih banyak buat PPI Turki, terus ke PSDMS PPI Turki juga, ke Bang Usama juga yang terhormat, Masya Allah. Ini materi yang disampaikan Bang Usama sangat bagus sekali ya, dan itu sangat menyinggung sekali tentang kita yang ada di Turki, khususnya yang S1 maupun S2 juga sih. Saya pengen bertanya sih pendapat Mas Usama tentang hal ini. Jadi saya pengen kasih satu problematika yang ada di Turki gitu. Ada anak-anak yang di Turki, khususnya S1 ya, S1, dengan pemaparan Mas Usama yang disampaikan tadi, ada sekitar 6 juta pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan anak S1 yang ada di Turki, setelah lulus S1 itu untuk menuju ke dunia kerja ataupun ke dunia karir, itu kan kita masih bisa bilang belum terlalu signifikan banget gitu loh. Kayak masih ada lah ternyata yang nganggur juga gitu, atau yang ngerjain atau lanjut S2 ataupun hal yang lain gitu loh. Nah di sini ada juga case yang lain, teman-teman S1 yang dia nggak terlalu fokus kepada S1-nya, terus dia sambilan kerja atau dia sambilan menyibukkan dirinya di organisasi ataupun hal lainnya, dan itu case kedua. Yang case ketiga ada yang dia memilih, ya udahlah, saya kayaknya kalau misalnya di S1 saya bukan orang akademisi, saya merasa diri saya kurang kuat di akademik, toh juga tujuan akhirnya orang kuliah itu untuk bekerja, apa saya bekerja aja ya gitu, atau saya punya banyak relasi nih, saya punya aset juga, apa saya bekerja aja gitu. Toh juga tadi ujungnya pada intinya ya S1, orang banyak ngejar S1 itu, kebanyakan yang saya lihat dan teman-teman juga cerita ke saya itu tujuan mereka selesai S1 itu untuk nyari kerjaan, sedangkan yang kita tahu lulusan S1 itu nggak semuanya bisa dapat kerja gitu, bahkan lebih banyak ke penganggurannya. Ini pendapat Mas Usama tentang 3 case yang tadi itu seperti apa? Yang pertama tadi dia kuliah fokus, terus ujung-ujungnya dia pengangguran. Terus itu yang kedua dia kuliah sambil dia mungkin bekerja atau organisasi, tapi masih belly deal gitu loh.
masih belly deal yang dia kerja atau enggaknya itu masih belum tahu. Dan yang ketiga, dia nggak kuliah tapi dia udah tahu tujuan dia ini untuk bekerja dan dia benar-benar fokus kepada hal itu. Nah ini menurut Mas Usama pandangannya seperti apa? Makasih Mas. Oke, makasih langsung ya Bang Bapak. Ini pertanyaan menarik dan relevan sekali ya sama barangkali semua masalah kita. Tidak saja teman-teman semua, bahkan saya juga punya masalah yang sama kan. Maksudnya apa yang tadi saya sampaikan, pengangguran saya juga terancam pengangguran juga. Habis jangan-jangan dulu saya atau teman-teman yang S2 lanjut S2 bukan karena memang sudah berdaya di masyarakat, tapi ya untuk pelarian sehingga punya status baru atau status kepelajarannya tetap kan gitu. Itu bisa. Yang saya sampaikan ini tidak mesti benar, begitupun jawaban ke Ali nanti ya. Begitupun yang saya sampaikan di seluruh rangkaian presentasi tadi itu terbuka untuk kritik, terbuka untuk masukan dari teman-temannya. Itu sependek yang bisa saya susun gitu. Nah, untuk Mas Ali tadi ada 3 kasus, sebenarnya ada banyak hal yang perlu dikelirkan ya. Yang pertama, tujuan mencari ilmu. Tujuan mencari ilmu itu mungkin orang bisa punya banyak jawaban, tapi saya mengikuti jawaban dari sekian banyak ulama lah. Tujuan dari mencari ilmu itu untuk memperoleh adab, untuk jadi orang yang beradab. Beradab itu apa sih? Adab itu meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan sistem. Jadi kalau nanti misalkan ada orang studi di bidang pertanian, bagaimana dia bisa memperlakukan tanaman itu dengan baik, bagaimana dia bisa memperlakukan tanah itu dengan baik. Kalau kita ngasih pupuk yang ini, pupuk itu memang barangkali menumbuhkan, tapi untuk tanah mencemari enggak gitu. Itu adab. Kalau kita belajar hubungan internasional, relasi antar negara itu tepatnya bagaimana sih? Apakah semua negara itu harus jadi musuh ataukah semua negara harus jadi teman? Nah, itu adab ya. Itu aplikasi adab yang advance. Kita biasa punya pemahaman tentang adab apa sih? Adab ke kamar mandi ya, masuk dengan kaki kiri. Adab ke masjid masuk dengan kaki kanan gitu. Atau kepada orang tua kita menghormatinya, cium tangannya ketika datang kan gitu. Nah, itu adab tuh gitu. Jadi ilmu itu untuk mencari adab. Beda lagi dengan apa sih tujuan untuk memperoleh jenjang pendidikan lebih tinggi. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu. Saya dapat dari Bang Safran nih. Menarik sekali. Ngapain sih kita harus S1, S2, S3? Untuk menambah opsi. Jadi pilihan hidup kita jadi lebih banyak gitu. Kalau kita jenjangnya lebih tinggi, ya kan? Sesederhana itu sebenarnya. Kalau kamu nggak menyelesaikan S1, kamu nggak punya ijazah S1 nih, apa yang bisa kamu lakukan? Meskipun S1 nggak langsung berbanding lurus sama diterimanya kita kerja, tapi itu kita punya ijazah yang bisa kita kasih ke interviewer gitu. Kalau ada job vacancy di mana gitu, ya kan? Itu tidak berhubungan antara jenjang pendidikan dengan kerja tadi. Jadi pertanyaannya yang selanjutnya adalah bagaimana orang mau eksis ya, atau orang mau survive, orang mau berdaya. Orang mau berdaya itu kalau menurut World Economic Forum tadi minimal punya soft skill yang tadi tuh. Ada berapa 15 tuh ya. Dan 15 itu nggak mesti di jenjang studi. Dan gini, kita itu kalau mau berdaya itu kuncinya 2. Bukan 2 sih. Bisa dua-duanya, bisa 1 dari 2. Kalau nggak punya ilmu, ya punya harta gitu deh. Kalau kita punya ilmu, kita bisa berdaya dengan keilmuan kita. Kalau punya harta, kita berdaya dengan harta kita, dengan uang kita gitu. Tapi lagi-lagi, bagaimana apa yang kita lakukan sekarang itu memastikan kita punya skill-skill tertentu yang membuat kita bisa eksis kan gitu. Problemnya kadang-kadang kita miss. Kita jauh-jauh ke Turki itu dulu niatnya apa? Niatnya belajar atau niatnya bekerja atau apapun, atau memang dua-duanya, ya tidak masalah. Semuanya punya konsekuensinya dan semuanya punya resikonya. Kalau kita sambil studi, kita punya porsi dalam waktu keseharian kita juga untuk kerja, pasti studinya
1-2 akan terpengaruh gitu. Makanya self management itu penting. Makanya satu dari sekian banyak skill yang diperlukan kan tata kelola diri sendiri gitu. Usiku Mbak Yaya, saya juga punya masih banyak problem di situ, tapi sama-sama gitu. Kesadaran yang ada seperti ini itu modal awal untuk memastikan kita bisa punya self management. Itu sih Mas Ali. Semoga nyambung ya dengan 3 problem tadi. Gimana nih Mas Ali? Tanggapannya gimana Mas? Ya, saya mau menanggapi. Ini jawaban Mas Sama sangat bagus sekali ya. Maksudnya, masuk sama apa yang saya sampaikan tadi. Itu praktis banget. Apa namanya? Bentar nih, maaf ya, ada banyak di sini, banyak orang. Mas Sama, itu kan dari sisi akademisi ya. Jadi yang saya lihat orang-orang itu, jadi orang-orang itu punya, yang saya tangkap dari apa yang Mas Sama sampaikan, orang-orang itu punya porsinya masing-masing. Orang-orang itu punya tujuannya masing-masing. Kalau dia memang basically dia tahu dirinya adalah seorang akademisi, maka dia akan nyaman dengan hal itu. Kalau saya sih lebih kepada gimana saya nyaman jalanin hidup gitu. Bukan maksudnya bertahan di zona nyaman ya, enggak. Artinya apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan hati saya gitu. Jadi ya kalau misalnya saya pendidikan itu saya suka, ya saya jalanin gitu. Apalagi itu ada korelasinya dengan apa yang saya impikan, apa yang menjadi tujuan saya. Nah di sini kayak akademisi itu banyak orang yang terpaksa gitu loh Mas. Jadi dia pacuan otaknya itu, pemikiran itu masih ya udah biar aku lulus S1, udah cuman sekedar lulus doang gitu loh Mas. Nah kalau kayak Mas Sama tadi yang Mas Safran bilang, jenjang pendidikan makin tinggi itu untuk memperbanyak opsi, itu saya sepakat banget gitu. Karena ya artinya dia akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dia seiring berjalannya waktu, seiring selesainya pendidikan yang dia dapatkan gitu. Nah tapi di sini kita balik ke problem yang untuk menciptakan solusi ya. Banyak teman-teman di sini itu curhat juga gitu ke saya, itu tujuannya itu masih belum konkret, belum jelas. Ke S1 ke sini tuh cuman sebagai ya biar di luar negeri. Terus itu ada case yang biar orang tuanya itu nggak malu karena dia nggak dapat pendidikan di Indonesia atau lain sebagainya gitu. Kalau untuk masalah dunia kerja atau lain sebagainya, oke lah, itu rezeki orang yang masing-masing, itu Allah yang akan nilai itu, terus tergantung usaha teman-teman juga untuk mendapatkan itu. Nah di sini kita kita ngelihat semua mahasiswa Indonesia yang ada di sini itu adalah harapan bangsa juga gitu. Nah kalau misalnya mereka nggak punya tujuan, itu kan perlu bimbingan lah, artinya perlu ada pemantik juga, entah dari PP Turki atau kayak gimana gitu loh. Nah itu pandangan Mas Sama kayak gimana ya tentang anak-anak S1 yang dia masih belum punya tujuan tentang dia kuliah di Turki. Nah itu ngaruh banget menurut saya. Langsung lagi ya nggak apa ya. Ada satu keyword yang penting sepertinya perlu kita masukkan dalam kosakata kepala kita lah. Namanya budaya ilmu. Dan ilmu ini itu tidak sama dengan jenjang formal perkuliahan. Jadi ada orang yang ngikuti jenjang formal aja, pada dasarnya dia nggak ngambil ilmu juga gitu, wawasan aja gitu. Dan ilmu nggak mesti diambil di jenjang perkuliahan ya, bisa juga ada ini ilmu dan wawasan pengetahuan kecampur jadi satu ya, karena ini kita nggak terlalu dalam bahasnya. Yang penting itu yang paling penting bukan perkuliahannya. Perkuliahan itu bukan nggak penting, tapi yang jauh lebih penting itu kemampuan belajarnya, kemampuan untuk meraih ilmunya gitu. Makanya tadi adalah salah satu skillnya itu active learning ya. Karena gini, sekian banyak kita itu menyamakan studi formal dengan menuntut ilmu sendiri. Menuntut ilmu itu nggak ada batasannya. Kata Mas Anam kemarin mengutip Rasulullah kan, minal mahdi ilal lahdi gitu. Dan kapanpun, dimanapun, dalam status apapun, bahkan setelah kita selesai S1, 2, S3, guru besar, menuntut ilmu tetap gitu. Nah, budaya ilmu itu apa? Budaya ilmu itu komponennya banyak, tapi yang paling sederhana adalah menyandarkan segala sesuatunya kepada ilmu. Nah, kalau kita merasa kita nggak punya ilmu, cari orang yang berilmu gitu, tanya ke dia. Nah, karena gini,
amal-amal kita itu harus ilmiah gitu. Sebaliknya ilmu-ilmu kita itu harus amaliyah gitu. Karena ilmu yang nggak amaliyah, nggak praktikal, nggak kontributif itu pada dasarnya bukan ilmu juga. Itu bukan ilmu nafi, itu ilmu ghairu nafi. Itu ilmu yang tidak bermanfaat itu. Tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Problemnya ada orang yang kalau klasifikasi Imam Al-Ghazali ya, itu kan ada orang yang mengetahui bahwa dirinya tahu gitu. Ada orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Ada orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya tahu. Ada orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu gitu. Minimal itu kalau kita tidak tahu bahwa kita tahu, ya kita tahu kalau kita nggak tahu. Kalau kita tahu bahwa kita nggak tahu, kita akan nanya orang yang kita rasa tahu. Problemnya kalau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu, kita melakukan sesuatu sesuka kita, padahal bukan begitu ilmunya, nah, gitu sih. Mohon maaf kalau panjang ya, dan memusingkan barangkali buat teman-teman sekalian. Saya mau minta pendapat dari Baskan Usamah nih. Mungkin kalau secara umum pemuda Indonesia yang ada di Turki ya atau yang ada di Indonesia juga secara umum itu kalau untuk criticals awalnya bukan itu jadi criticals terus ada problem solvingnya ya. Nah kalau criticals ini kalau saya lihat criticals analysis dan problem solving ya. Nah kalau criticals saya lihat anak-anak di Indonesia pemuda-pemuda itu udah kritis gitu ya. Contohnya di mana? Di Twitter. Nggak ada habisnya trending topik ngomongin negara. Bener nggak? Ya kan? Semuanya bisa ngomong. Terus yang kedua, analisis. Semua juga memberikan analisisnya di situ. Jadi dia kritis dengan seleranya untuk mengetik dengan memberikan analisisnya, bahkan sampai mungkin memberikan saran di problem solving gitu. Nah, hanya kalau saya pribadi melihat banyak yang mudah melakukan kritik, analisis sampai ke saran untuk problem solving gitu. Lebih kepada wacana umum saja atau dari pengalaman oke lah gitu. Tapi kadang juga ada dari ego, baik ego golongan gitu ya. Masih ada mungkin kalau ngomongin negara sisa, maaf gitu ya, cebong kampret gitu kan. Maaf ya, aku harus mengatakan itu karena itu fakta politik dan lain-lain gitu loh. Kayaknya tuh masih kurang sisi intelektualitas alias ground theory gitu dalam melihat sesuatu gitu. Jadi berdasarkan teori yang saintifik gitu, tidak hanya asal bunyi saja atau hanya asal resah atau hanya asal kritis gitu. Nah itu pendapat saya. Tapi Baskan Usamah melihatnya gimana gitu? Apakah itu yang terjadi atau bukan? Dan kalau itu yang terjadi, untuk di Turki sendiri misalnya, maksudnya kan ini kita semua ya, maksudnya termasuk saya mungkin gitu. Apa sih masukannya atau langkahnya supaya kita bisa menyempurnakan tahapan tadi supaya lebih berpikirnya terpola dan tidak atas emosi tapi atas pemikiran, sehingga ketika ada perdebatan pun kita nggak baper karena memang kita memperdebatkan rasionalitas berdasarkan teori. Kurang lebih kayak gitu, Baskan. Minta pandangannya. Terima kasih. Berat sekali nih pertanyaannya. Perlu dijawab sendiri sama Bang Hafiz. Dan sepertinya sudah punya jawaban juga beliau. Cuma apa nih? Pisaunya sih Mas Haki, menurut saya ya klasifikasinya Imam Ghazali tadi yang 4 itu 1. 2, pisaunya lagi adalah pemaknaan kritis ya. Kritis itu kan seakan-akan kata kritis itu seperti samakan maknanya dengan kritik ya. Padahal itu kan dua hal yang berbeda ya. Ya kurang tahu ya bagaimana sejarahnya ada dua kata itu dan dari bahasa mana terserap, apakah sama-sama dari bahasa Inggris. Tapi kritis itu tidak mesti against ya, tidak mesti. Saya agak kurang mudah untuk mengkaji itu kritis, critical thinking, analysis gitu ya, karena memang ya bahasa Inggris audio, tapi ini dalam sekali ya kalau pakai bahasa ya. Saya mau nyoba pakai itu aja lah, budaya ilmu aja. Kalau orang sudah punya budaya ilmu, nanti semoga dia punya adab gitu. Adab apa? Adab termasuk berbicara. Ya. Jadi
eh, saya punya kapasitas nggak untuk bicara. Ini misalkan ya, ini konteks PPI Turki nih Bang Haki. Tahun lalu itu kita agak ramai, mungkin teman-teman yang lama, yang tahun lalu sudah mengikuti dinamika PPI Turki merasakan ya, bagaimana tahun lalu ada gelombang kritik besar ke pemerintah, ke DPR terutama, dalam isu RUU KPK ya. Pada isu itu, PPI Turki dalam tanda kutip diharapkan juga untuk bersikap, untuk melakukan kritik gitu. Problemnya adalah atas dasar apa PPI Turki mau melakukan kritik itu? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena kita satu tidak punya budaya literasi yang kuat di internal PPI Turki. Kita nggak punya lingkaran yang otoritatif untuk membahas sebuah isu. Jangankan yang tahun lalu RUU KPK, yang tahun ini aja Omnibus Law. Kita belum punya siapa yang diminta untuk diskusi. Apakah BPH PPI Turki? Apakah saya? Apakah Bang Safran gitu? Apakah para ketua departemen di BPH PPI Turki? Ataukah BPH dan MPA? Ataukah BPH MPA dengan ketua PPI wilayah? Apakah mereka otoritatif untuk ngobrol, untuk diskusi tentang sebuah isu? Saya kok meragukan ya. Gitu loh. Karena ini bukan konstruk yang didesain untuk membahas sesuatu menanggapi isu. PPI Turki itu sependek yang saya dalami adalah sebuah perhimpunan yang sambil jalan dia semakin melengkapi komponen demi komponennya. Nah, kita punya problem, kita nggak bisa melakukan sikap karena kita nggak punya lingkaran yang otoritatif. Makanya terutama didorong sama Bang Safran ini, ada Bang Fahri juga sama teman Akastrat, tahun ini kita menginisiasi plus studi PPI Turki itu. Itu kan apa di dalamnya? Itu ada dua lingkaran ya, ada lingkaran koordinator atau mentor, itu S2, S3 atau S1 senior di berbagai lintas bidang studi, ya kan? Dan punya konstituen, punya adik-adik tuh. 10 orang, 20 orang, saya di Ilahiyat tapi belum mulai ya, mohon maaf nih yang Ilahiyat. 50 orang. Nah, itu kan embrio untuk supaya kita di Turki ini punya budaya ilmu gitu. Kita menyandarkan sikap kita terhadap sebuah permasalahan ke orang-orang yang bisa diskusi. Kalau kita nggak pernah baca, masuk kita mau diskusi, apa yang akan kita diskusikan? Itu problem. Dan coba tanya ke diri kita baca berapa banyak referensi, berapa banyak buku dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam satu tahun, sehingga kita yakin diri kita bisa diskusi gitu. Saya aja secara pribadi kepada diri saya meragukan gitu. Anak muda sekarang tuh bacanya kalau mau ujian aja Baskan, atau baca undangan nikah. Itu problem. Baca undangan nikah, orang yang dia taksir terus baper, problem lagi tuh. Intinya kita butuh punya budaya ilmu. Itu tema besarnya budaya ilmu. Nah, kita ini bismillah sedang membangun budaya ilmu. Nanti Bang Safran sharing banyak tentang itu insya Allah di sesinya Bang Safran. Usikum Mbak Yaya, kita juga punya keterbatasan, saya juga punya keterbatasan. Mungkin ada closing statement ya dari Bang Usama nih sebelum kita kembalikan ke MC. Dari Bang silakan, Bang Usama dipersilakan Bang. Oke. Apa ya? Tadi balik ke awal ya, target atau tujuan hidup kita itu untuk memperoleh kebahagiaan gitu. Dan kebahagiaan itu kebahagiaan itu sebisa mungkin nggak temporal, nggak sekarang doang, tapi sekarang dan nanti. Atau kalau nggak sekarang ya nanti aja deh gitu. Kemudian kebahagiaan itu sebisa mungkin nggak cuma punya kita, tapi juga punya teman-teman sekitar kita dan punya seluruh dunia kalau perlu. Problemnya kebahagiaan itu memang nggak mesti bersinonim dengan senang gitu. Jadi kita bisa berjuang lelah, payah, parah, tapi bahagia. Karena apa? Karena kita tahu masa depan itu menjanjikan dengan kepayahan kita sekarang. Satu lagi agak spesifik ya. Tadi ada sekian banyak pembahasan. Barusan kita juga bahas seputar budaya ilmu, puskultur. Saya mau fokus ke apa yang baru sebenarnya kita di tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya PPI Turki walaupun pernah punya pembahasan sangat terbatas sekali.
yaitu fungsi kita sebagai agent of diplomacy. Biasanya kita memaknai agent of diplomacy, atau barangkali kita nggak biasa memaknai itu gitu. Walaupun kita memaknainya, minimal kita di kota-kota kita bikin Orange Blues Mase atau bikin Indonesia Kultur Kuno, itu bagus, tapi secara praktikal dia kayak kembang api yang dia meledak sekali, orang-orang nengok, terperangah, terpana, wah keren, tapi habis itu orang lupa. Nah, kita butuh pengenalan keindonesiaan yang punya aspek sustainability dan keberlanjutan secara terukur dan terencana. Dan itu saya rasa bukan sekedar agenda pemerintah, itu agenda negara. Dan kita meskipun bukan dari pemerintah, kita bagian dari negara. Dan ketika kita di Turki, kita di luar negeri, kita bisa memerankan peran itu dengan semaksimal mungkin. Nah, ikhtiar kita PPI Turki saat ini adalah menghadirkan Indonesia FI2. Indonesia FI2 itu konsepnya belum utuh, masih butuh pendewasaan, masih butuh diskusi banyak. Dan jujur saja saya yang inisiasi dan saya yang masukkan itu jadi program PPI Turki, dan teman-teman banyak yang mengoperasikan itu, tapi itu diskusinya masih sangat terbatas sekali dan butuh sekali masukan, support, bahkan keterlibatan teman-teman semuanya dalam bentuk apapun ke dalam platform itu gitu. Nah, kita sekarang ada, ini kepikiran aja sih iseng. Kementerian Luar Negeri barusan mengeluarkan sebuah sayembara ya, surat untuk Menlu itu. Kalau teman-teman ngikutin di grup WA teman-teman barangkali tersebar juga. Kita, dan itu isu utamanya adalah ide baru untuk diplomasi Indonesia. Saya nggak nemu, atau sependek yang saya lihat, seluruh PPI di dunia punya fokus mengenalkan keindonesiaan dengan pola seperti Indonesia FI2. Kalau kita bisa sama-sama nulis surat untuk Menlu dengan terlebih dahulu mempelajari itu ya, akunnya itu tuh mau kemana sih Indonesia FI2? Nah, coba aja pelajari aja tuh. Sama-sama kita tulis suratnya sampai 8 Januari nanti. Saya rasa itu akan dapat atensi yang luar biasa dari Menteri Luar Negeri. Dan nggak tahu apa yang akan terjadi next, itu belum jadi, tapi seluruh rencana memang biasanya gitu awalnya, dan semoga bisa benar-benar memberikan kontribusi untuk hubungan antara Indonesia dan Turki, karena itu kan jangka panjang ya. Kalau kita mikir 2045 Indonesia emas, kok bayangan saya tuh Indonesia akan terkenal di mana-mana ya. Di Turki orang tuh ngefans batik gitu, di Amerika orang jadi makan tempe gitu, di Inggris orang nonton apa ya sekarang ya, Nusa dan Rara mungkin ya, gitu. Apa ya sejenisnya lah. 2045 tuh kayaknya gitu kalau Indonesia emas itu. Tapi untuk sampai 2045 itu apa yang dilakukan kita sekarang kan yang menentukannya, yaitu ikhtiar kecil-kecilan lah. Kalau nggak setuju nggak masalah, kita bisa diskusi gitu. Punya ide lain, kalau bagus sama-sama kita jalani. Kita aja sih close statement tapi panjang ya, mohon maaf. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Tentu nanti dari Bang Safran lebih banyak lagi yang bisa didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.